Welcome to Triom Channel. Om. I ain't happy, I'm feeling glad I got some useless, but not for long, the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Triom Channel semua. Di malam hari ini kita akan sedikit ngobrolin tentang suatu hal yang berkaitan dengan kota. Jadi di video kita sebelumnya mungkin kalian sudah lihat bahwa kita berbicara tentang 10 kota tertua yang ada di Indonesia ya, Pemirsa ya. Jadi di balik cerita 10 kota tertua pasti juga menyimpan misteri ya. Cerita misteri soal kota yang lain yang bisa dibilang sangat misterius. Sangat misterius. Jadi seringkali kalau misalkan kita ngobrol itu kita sering mendengar lah apa ya, cerita-cerita yang berkembang di pergaulan ya, cerita yang berkembang di pergaulan di masyarakat yang dimulai dari kota-kota yang masih dianggap sebagai kota misteri. Sebagai kota misteri. Jadi misteri secara maksudnya misterinya adalah misterius karena memang tidak nampak. Jadi ya kota itu dianggap ada. Ada cerita yang menunjukkan bahwa kota itu ada loh. Ada penduduknya. Beberapa kisah. Jadi kota itu ada penduduknya, tapi eksistensinya, ya kan, tidak pernah diakui ya. Eksistensinya tidak pernah diakui. Secara administrasi negara. Ya. Secara administrasi negara ini kota ini nggak ada. Cuman cerita yang berkembang di masyarakat secara turun menurun, kota ini ada. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut untuk perihal kota ini. Jadi orang-orang itu biasa menyebut kota ini kota gaib ya. Kota gaib, kota misterius, kota yang nggak nampak, dan kota sakral. Jadi kalau dilihat dibilang kota gaib, artinya kota ini nggak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Secara kasat mata ya nggak bisa dilihat oleh sembarangan orang, karena orang-orang yang mempunyai keilmuan metafisika yang cukup ataupun orang-orang yang dianggap berjodoh dengan kota ini, yang kebetulan beruntung bisa bertemu atau berjodoh. Nah, daripada kita ngobrol-ngobrol panjang ya, kita langsung aja, apa sih kota gaib tersebut? Kita sudah bilang kan tadi bahwa ada menurut kami menurut Triom Channel ada 3 kota gaib yang sangat terkenal di Indonesia. Kalau ditelusuri sebenarnya banyak kota-kota yang gaib di Indonesia. Cuman yang paling terkenal dan fenomenal itu ada 3. Yang pertama adalah kota Wentira. Wentira yang letaknya di Sulawesi Tengah. Jadi kalau ya gimana kalau dilihat dari namanya itu juga kayak bukan nama di Pulau Jawa ya, kotanya. Jadi kotanya dari di Sulawesi Tengah. Di kota Wentira ini adalah dipercaya bahwa salah satu adalah kerajaan jin terbesar yang ada di kota Palu. Jadi kota ini dianggap di Palu ya. Cuman perbatasan antara kota Palu dan Kabupaten Mutong. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu yang cukup itu melihat bahwa kota ini dihuni oleh makhluk sebangsa jin. Sebangsa jin ya. Dan apa ya? Biasanya kalau kota misalkan kayak orang awam gitu ngelihat kota yang diisi jin, ada nggak sih tanda-tandanya? Yang pertama adalah mereka bisa muncul ke dunia manusia, tapi mereka tidak punya yang namanya ini. Kalau orang menyebutnya adalah filtrum. Jadi apa ini namanya? Bagian di antara hidung dan bibir kan ada lekukan ke dalamnya. Mereka itu tidak punya yang namanya filtrum. Dan di Wentira ini, menurut orang-orang yang bisa melihat bahwa lebih dominan berwarna kuning. Kuning kemasan ya. Jadi dia melihat bahwa orang-orang yang bisa melihat ini seluruh warga di kampung itu ya. Misalkan kita menyebutnya dalam skup yang lebih kecil lah ya, kampung lah ya. Jadi orang-orang ini berkulit kuning atau bukan, jadi berpakaian serba kuning. Berpakaian serba kuning dan identik dengan warna emas. Biasanya orang-orang yang berjodoh dengan kota Wentira, ibaratnya berjodoh bertemu dengan kota Wentira,
mereka tidak akan bisa lagi kembali ke dunia nyata atau dunia asal karena mereka sudah diambil oleh kerajaan tersebut. Jadi dianggap menjadi warganya. Dianggap menjadi warga, betul. Dan kalau menurut beberapa informasi yang saya tahu, ketika warga tersebut sudah menjadi warga kota gaib di Wentira, sebenarnya secara cerita yang berkembang bahwa dia itu sudah lebih hidup berkemapanan lah di dalam dunia gaib tersebut. Jadi ibaratnya di sana tuh mereka kebutuhannya lebih tercukupi karena ya namanya kerajaan jin mau apa-apa kan serba gampang. Iya. Jadi ibarat kata jin kan mungkin makanannya berbeda gitu kan ya. Jadi kalau mau sesuatu. Tapi ada nggak sih cerita yang berkembang yang pernah Om Erno dengar nih yang menunjukkan eksistensi dari kota Wentira tersebut? Beberapa sih ada yang bercerita bahwa kalau bagi warga sekitar ada beberapa kali orang-orang dari Wentira tersebut yang sering berkunjung ke dunia nyata atau ke kampung sebelah. Intinya mereka seperti apa ya? Seperti manusia pada umumnya. Seperti gitu. manusia pada umumnya, seperti saya bilang manusia pada umum, cuma mereka tidak punya namanya filtrum. Ada yang seperti mengiming-imingi, ibaratnya lo ikut gua gitu kan, ntar gua kasih ini, gua kasih ini, gua kasih ikut ini. Kerja, saya punya ikut, ini, iya. Kamu kerja aja di tempat saya gitu ya. Kalau orang itu berhasil diajak, ya udah berarti dia tidak akan bisa lagi kembali ke dunia nyata. Dan menurut info dari web yang kami baca bahwa pernah ada suatu perusahaan mengantarkan sebuah mobil berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Jadi mobil ibaratnya mobil mahal kan ya. Sementara di daerah tersebut, setahu saya mobilnya tuh mobil-mobil lama lah. Mobil lama ya, jadi cerita lama yang kita sadar dari salah satu media. Namun sesampai tujuan pengirimannya adalah Wentira. Tapi orang itu tahu Wentira nih gitu kan. Mungkin kalau bagi orang yang di kota mungkin kurang paham juga, tapi bagi orang yang di sekitarnya itu kan pasti kan tahu Wentira itu apa. Nah, cuman mereka bingung ketika sampai yang dituju adalah hutan belantara, tapi uangnya sudah dibayarkan. Gimana caranya? Uang sudah dibayarkan lunas, ketika dikirimkan tujuannya adalah kota Wentira, tapi ketika ditemui adalah hutan belantara. Sungguh misterius. Ya. Tanpa kita menyudutkan di daerah Sulawesi Tengah ya. Itu kan bukan menyudutkan ya, hanya itu mitos yang beredar yang sampai akhirnya terdengar sama kita sehingga kita tertarik buat ngebahas itu. Soal yang mobil tersebut, kemudian mobil tersebut didiamkan di tempat tujuannya, maksudnya tempat tujuan di Wentira tersebut, dan beberapa kemudiannya memang hilang mobilnya. Kita nggak tahu yang mobil hilang itu memang ada orang lain yang mengambil atau memang terbawa ke alam dunia sana, dunia gaib. Karena beberapa informasi yang saya tahu adalah di dunia sana lebih maju dibanding dunia manusia. Ibaratnya kalau kita nonton Kisah Tanah Jawa, di situ Om Ho mengatakan bahwa di sana itu, di alam sana itu mobil aja sudah bisa terbang. Dan gedung-gedung itu bukan gedung-gedung seperti biasa kita lihat, bisa gedung-gedung berwarna emas, gedung-gedung megah. Dan di sana pun nggak ada rakyat kayak miskin kayak kita karena memang sudah terjamin. Itulah. Itu nomor satu kota Wentira. Segelintir cerita tentang kota Wentira. Kota yang kedua nih. Nah, ini yang sangat terkenal. Ini adalah kota Saranjana. Kota Saranjana. Saya beberapa kali dapat informasi bahwa sebenarnya kota Saranjana ini sekitar abad beberapa ratus tahun yang lalu tuh sebenarnya kotanya ada. Di peta tuh ada kotanya. Di peta ada kota kodanya. Dan jadi mungkin di masa kerajaan-kerajaan kali ya. Mungkin itu ada petanya dengan nama Pulau Saranjana. Tapi peta kemudian beberapa abad setelahnya itu hilang. Dan kota Saranjana ini terletak menurut beberapa informasi letaknya adalah di
Pulau Laut Kota Baru Kalimantan Selatan. Jadi letaknya di Kalimantan Selatan. Jadi dia kayak pulau gitu ya. Peta itu ya. Karena di peta itu kan. Nah, beberapa informasi yang kami dapat bahwa pernah ada suatu kejadian seorang artis yang melakukan syuting, bukan syuting, ekspedisi, bukan apa namanya, acara musik apa sih namanya? Oh, konser, betul, konser di kota Kalimantan Selatan. Ketika dia melakukan konser itu sangat ramai sekali yang menonton karena dia melihat dengan mata kepala sendiri dengan beberapa orang. Sorry, saya agak merinding dengan mengisahkannya karena ini saya mendengar langsung dari orangnya. Dia mengisahkan bahwa ketika dia melakukan konser beberapa lagu itu orang ramai sekali, sangat-sangat ramai. Bahkan dia tuh kayak konsernya siang atau malam? Jadi dia kayak apa ya? Kayak terkesima gitu. Jadi ibarat kata konsernya itu yang nonton banyak, betul. Tapi dia tidak sadar bahwa yang nonton itu sebenarnya manusia atau bukan. Itu dia. Setelah konsernya selesai, sang penyanyi tersebut turun. Tiba-tiba dong, ketika dia turun sepi. Jadi pas dia nyanyi nih selesai. Ketika selesai acara, dia ke backstage. Ternyata orangnya sedikit. Karena kemudian karena selesai mereka kan aja kan keluar dari lingkungan tersebut kan untuk melanjutkan konser ke tempat lain. Mereka pun kaget sebenarnya. Jadi tadi yang kita lihat itu apa? Soalnya ketika keluar konser melewati kayak gerbang itu, orang-orangnya cuma segitu-gitu aja. Nggak mungkin dong dengan secepat itu tiba-tiba orang langsung biar gitu kan, karena memang orangnya sangat banyak. Itu menjadi pertanyaan bagi mereka sendiri sih sebenarnya, maksudnya bagi penyanyi tersebut sendiri, karena dia sempat heran juga karena dia belum pernah konser seramai itu menurut dia versi saat itulah. Tapi ya itu. Dan beberapa kisah yang paling terkenal adalah pernah ada alat-alat berat. Alat-alat berat dalam arti adalah eskavator, betul. Mobil-mobil besar untuk mengangkut batu, tanah segala macam yang dipesan dengan tujuan Kota Saranjana, betul, dengan tujuan Kota Saranjana, dan itu sudah dibayar lunas. Tapi pas diantar alat tersebut sama seperti kejadian di Padang Lenjira, diantar ke kota tersebut. Beliau nanya, orang yang mengirimnya dan bertanya-tanya sampai akhirnya penentu mengatakan mendingan ditaruh di hutan tersebut. Alat-alatnya ya karena memang sudah dibayar lunas, akhirnya diletakkan. Tapi memang pengirimnya itu bingung karena memang tujuan Saranjana itu memang nggak ada. Jadi kalau di Sadorut cerita itu terjadi di kisaran tahun berapa? Kalau nggak salah di kisaran tahun 90-an. 90-an pernah ada. 80 ke 90 ya. Ya, soalnya akhirnya ditaruh begitu saja di hutan tersebut, dan memang ya beberapa setelahnya hilang alat-alatnya. Jadi Saranjana itu memang dikenal atau masyarakat sekitar itu mengenal itu sebagai kota gaib yang masih dipercaya sampai sekarang ya, walaupun tidak bisa dibuktikan eksistensinya di dalam beberapa kali ada orang yang berfoto di kota tersebut, Kalibaru tersebut. Beberapa kali ada yang berlatar belakangnya itu jadi dari pas istana. Kita ngambil foto dengan posisi itu, selfie di belakangnya ada beberapa latarnya istana dan dia mengatakan, yang berfoto itu mengatakan bahwa itu sumpah itu adalah foto asli, tidak diedit sama sekali. Dia mengatakan silakan kalian yang ingin mengatakan bahwa ini edit silakan periksa gitu kan. Tapi memang itu fotonya memang foto asli. Jadi ya itulah maksudnya yang kita bisa banyak, maksudnya dengan era teknologi sekarang itu banyak beredar cerita. Itu satu kisah ya. Ada lagi seorang nelayan yang ketika melihat sebuah pulau itu memang nggak ada di peta dan dia sama sekali baru melihat pulau itu. Dia sudah lama jadi nelayan dan sudah berkeliling ke laut tersebut. Jadi kan. Saat dia berlayar, dia melihat ada sebuah pulau yang menurut dia itu memang nggak pernah ada. Kayak kalau misalkan berlayar laut sini nggak pernah ada pulau, tapi dia ngelihat gitu. Tapi dia ngelihat dengan
dengan memang seperti saya bilang berbentuk istana. Seketika itu beliau sempat hampir ingin masuk ke lokasi tersebut, tapi kemudian beliau mengingat bahwa itu kota terlarang yang disebut dengan kota Saranjana. Beliau, kalau misalnya beliau masuk, secara garis besar sih beliau sudah tidak akan bisa balik lagi ke dunia nyata. Karena ya mungkin karena kita udah masuk, beliau itu udah masuk alam lain ya. Alam lain. Dunia lain yang portal gaibnya itu, portal dimensinya itu ya kan tidak bisa sesukanya masuk dan keluar ya. Jadi mungkin ada energi yang bisa menutup atau membuka. Pasti energinya besar ya. Jadi itulah kota kedua, kota Saranjana. Nah, kota ketiga yang sekali lagi masyarakat dari mulut ke mulut itu mempercayai bahwa ini adalah kota gaib, adalah kota Padang 12. Kota Padang 12. Bukan berarti itu ada di kota Padang. Betul. Jadi kalau dibilang Padang 12 berarti bukan berada di Sumatera Barat. Bukan. Tapi ternyata ini ada di Kalimantan. Lagi-lagi ini berada di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang tepatnya. Betul. Jadi kalau misalkan kalian dari Pontianak, mungkin kalau jalur darat itu jarak tempuhnya sekitar 30 atau 40 menit ya. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi memang informasinya seperti itu sih. Jadi banyak cerita-cerita juga gitu. Karena kita mengangkat cerita kita ini otomatis karena kita pernah mendengar dari orang langsung, dan kita tertarik untuk membahasnya dan men-share ini dengan teman. Dan media yang mengisahkannya juga media-media mainstream ya, bukan media-media abal-abal. Jadi gimana nih cerita kota Padang 12 ini? Kota Padang 12 ini semuanya sebenarnya hampir sama, kota-kota gaib juga. Cuman saya lebih sering mendengar yang dua tadi, kota Wentri dan kota Saranjana. Kota Padang 12 ini lebih sedikit mendengar. Soalnya karena memang nggak banyak kisah soal kota Padang 12 ini. Cuman ya kalau ngelihat dari lokasi adalah kota Padang 12 ini sebenarnya adalah lahan kosong, benar-benar lahan kosong yang lebih sering dipenuhi dengan pohon pinus dan ilalang. Oh jadi kayak dia lahan kosong tapi punya gerbang dimensi ya? Ya betul. Jadi ada gerbang dimensi di mana orang-orang yang berjodoh atau yang mempunyai keahlian supranatural bisa melihat bahwa kota ini kayak terjadi ramai gitu. Maksudnya betul. Ada perdagangan di situ, betul. Ada kegiatan-kegiatan seperti manusia pada umumnya. Karena beberapa kisah adalah orang yang pernah kebetulan masuk tersebut. Pernah ada beberapa kejadian warga dari kota Padang 12 tersebut berkunjung ke pasar yang ada di luar kota gaib tersebut. Jadi seperti berbelanja pada umumnya. Dia yang keluar ya? Dia yang keluar untuk berbelanja. Ya, mungkin memang ya secara gaib memang diizinkan lah gitu untuk keluar kan. Dan ya itu kebanyakan adalah seperti saya bilang mereka itu tidak punya yang namanya field room. Dan ini ada kisah bahwa ada warga tersebut membeli sebuah barang dan namanya dulu kan mungkin masih sistem barter kan gitu kan. Ditukerlah dengan dari kota barang dari kota gaib tersebut adalah kunyit. Karena yang menerima itu tidak berpikiran apa-apa, besokannya kemudian berubah jadi emas. Sungguh rezeki buat penjualnya. Jadi ya mungkin dibalik cerita turun menurun atau mitos ya, dibilang mitos itu mungkin ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Sebenarnya banyak sih kota-kota yang ada di gaib yang karena memang Nusantara itu secara garis besar sebelum manusia ada di Nusantara itu lebih banyak dihuni oleh jin dan makhluk tak kasat mata. Jadi memang kita hidup berdampingan dengan mereka. Ya walaupun mereka lebih hidup duluan dibanding kita. Dan kita ibarat kata selalu hidup berdampingan, makanya mungkin di cerita-cerita orang tua dulu kan lebih banyak kita kalau bisa menjaga alam ya kan, karena menjaga adab ya kan, menjaga lingkungan alam sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan damai gitu ya. Ya itulah sering ada gesek-gesekan lah. Ya itu normal sih sebenarnya. Ya contohnya kayak misalkan di Gunung Lawu ya kan, terkadang suka ada cerita kalau misalkan para pendaki itu ada pasar ya gitu. Ya, yang disebut dengan pasar Bubra. Pasar Bubra. Jadi mungkin
mungkin nilai positif dari cerita yang bisa diambil bahwa memang selain kita yang mendaki itu adalah tamu, di sana memang ada penduduk asli yang mungkin berlainan dimensi dengan kita. Mereka memang penduduk asli sana ya. Dan kita harus menjaga kelestarian dari gunung laut tersebut ya. Ya itulah 3 kota gaib yang dapat kita ceritakan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan terus dukung kita dengan subscribe kita dan klik loncengnya. Betul. Dan sampai jumpa di cerita misteri kita lainnya. Sampai jumpa di Triom Channel. Om.